Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi diferensial lanjutan. Adapun nanti dalam penjelasannya akan diterangkan mengenai penggunaan diferensial pada beberapa fungsi. Jadi pertemuan ke-13 ini adalah mengenai fungsi diferensiasi lanjutan ya. Nanti akan dijelaskan sedikit mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian bagaimana operasional diferensiasi pada beberapa jenis fungsi. Deskripsi singkat mengenai materi fungsi diferensial yang terkait dengan teknik industri hampir sama penjelasannya dengan pertemuan ke-12 bahwa ada keterkaitan dalam penggunaan konsep diferensial pada teknik industri seperti analisis data dan pengukuran. Kemudian yang kedua kontrol proses, yang ketiga pemodelan matematika, yang keempat riset operasi dan pengendalian kualitas. Jadi dalam modul ini akan membahas tentang operasional diferensiasi lanjut pada berbagai jenis fungsi. Pertama adalah fungsi aljabar. Di sini ada beberapa jenis rumus yang digunakan di dalam penyelesaian diferensiasi pada fungsi aljabar. Misalnya pada rumus pertama Y sama dengan A, maka turunan atau Y aksennya sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan AX, maka turunannya menjadi Y aksen sama dengan A. Kemudian jika Y sama dengan A, X pangkat N, maka turunannya menjadi A dikalikan N, X berpangkat N kurang 1. Sedangkan untuk fungsi Y sama dengan F berpangkat N untuk variabel X, maka turunannya menjadi N dikalikan fungsi Fx dikalikan fungsi turunannya. Sedangkan untuk bentuk melibatkan dua fungsi U dan V, misalnya dalam bentuk perkalian Y sama dengan U dikalikan V, maka bentuk turunannya adalah U aksen dikalikan V ditambah V aksen dikalikan U. Dan dalam bentuk pembagiannya, jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen dikalikan V dikurang V aksen dikalikan U dibagi V kuadrat. Sedangkan dalam bentuk fungsi logaritma, maka bentuk umum dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya diketahui Y sama dengan ln X, maka bentuk diferensialnya atau Y aksennya sama dengan 1/× X. Sedangkan jika Y sama dengan A besar ln U, maka bentuk turunannya adalah Y aksen sama dengan A dikalikan U aksen dibagikan U. Ini adalah beberapa contoh soal yang bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus-rumus yang tertera di bagian atas ini. Kemudian untuk fungsi berikutnya adalah diferensial pada fungsi eksponensial. Jika Y adalah E berpangkat X, maka turunannya menjadi Y aksen E berpangkat X juga. Jadi tidak ada perubahan dari fungsi awal maupun pada fungsi turunannya. Yang kedua, jika Y sama dengan A besar dikalikan E berpangkat U, di sini U adalah merupakan fungsi, sedangkan A besar adalah bentuk konstantanya. Maka diferensial atau turunannya adalah A besar dikalikan U aksen dikalikan E berpangkat U. Demikian juga ini adalah beberapa contoh soal latihan yang bisa digunakan atau dipraktekkan menggunakan rumus diferensial fungsi eksponen. Selanjutnya, bagaimana jika diferensial dalam bentuk fungsi Y sama dengan Fx berpangkat Gx? Nah, untuk mendapatkan rumus baku pada bentuk Y sama dengan Fx berpangkat Gx, maka kita dapat lihat di sini, misalnya awalnya adalah Y sama dengan Fx berpangkat Gx. Jadi dilogaritmakan dulu menjadi ln Y sama dengan ln Fx berpangkat Gx. Selanjutnya ln Y sama dengan Gx dikalikan ln Fx. Sehingga menjadi bentuk turunannya adalah dy per dx sama dengan
Fungsi fx berpangkat gx kurung kurawal besar di mana fungsi gx dibagi fungsi fx dikalikan diferensial dari fungsi fx dibagi dx ditambah ln fungsi fx dikalikan diferensial dari fungsi gx dibagi fx. Atau dapat ditulis sebagai berikut, y sama dengan fungsi fx berpangkat gx dikalikan dalam kurung kurawal gx per fungsi gx per fungsi fx dikalikan fungsi fx aksennya ditambah ln fungsi fx dikalikan fungsi gx aksennya. Nah, jika dimisalkan pada rumus tersebut, misalnya fungsi fx kita misalkan sebagai u dan fungsi gx sebagai v, maka dapat dituliskan bentuk umumnya ya, jika y sama dengan u berpangkat v, maka bentuk diferensial atau turunannya adalah y aksen sama dengan U berpangkat V dikalikan dalam kurung kurawal besar V per U dikalikan U aksen ditambah ln U dikalikan V aksen. Ini adalah beberapa contoh soal latihan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan rumus di atas. Kemudian bentuk berikutnya adalah jika bentuk diferensial fungsinya adalah fx sama dengan A berpangkat U. Maka rumus atau formulanya ini diperoleh dari sebagai berikut ya. Jadi dari suatu fungsi yang berkonstanta berpangkat dengan variabel x sebagai fungsi, maka jika y sama dengan a berpangkat x, maka turunannya atau y aksennya adalah A berpangkat X ln A. Atau jika Y sama dengan A besar dikalikan A kecil berpangkat U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan A besar dikalikan U aksen dikalikan A kecil berpangkat U dikalikan ln A. Keterangannya bahwa A besar adalah merupakan konstanta, sedangkan sedangkan U adalah merupakan sebuah fungsi. Ini juga beberapa contoh soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus dari tertera di atas ini. Kemudian rumus-rumus berikut adalah yang terkait dengan diferensial pada fungsi trigonometri. Jadi pertama adalah trigonometri untuk fungsi sinus dulu ya. Jadi berikut akan diberikan 3 buah bentuk turunan sinus ya. Pertama adalah Y sama dengan sin X, maka Y aksen adalah cos X. Ini adalah dasarnya ya. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan A sin dalam kurung fungsi fx, turunannya menjadi A dikalikan turunan fungsi fx dikalikan cos fungsi fx. Kemudian yang ketiga adalah jika A sin berpangkat N, fungsi fx, maka y aksennya sama dengan A dikalikan N dikalikan fungsi turunan fx dikalikan cos fx dikalikan sin yang berpangkat N-nya dikurang 1 dikalikan fungsi fx. Bisa juga ditulis dalam bentuk fungsi lain, misalnya kita anggap fungsi fx adalah sebagai U, maka dapat ditulis kembali sebagai berikut. Y sama dengan A cos U menjadi turunannya Y aksen sama dengan minus A besar dikalikan U aksen sin fungsi fx. Atau misalnya jika diketahui Y sama dengan A cos berpangkat N untuk fungsi U, maka Y aksen atau turunannya sama dengan minus A dikalikan N dikalikan U aksen sin U dikalikan cos N dikurang cos berpangkat N dikurang 1 untuk fungsi U. Ya. Berikut adalah beberapa contoh soalnya.
Dalam fungsi trigonometri kosinus juga sama berlaku seperti pada sinus ya. Jadi hanya tinggal dirubah menjadi cos. Demikian juga dengan menggunakan rumus tangen ya, sama seperti pada penggunaan rumus sinus maupun cosinus ya. Misalnya di sini y sama dengan tangen x, maka y aksennya adalah secant kuadrat x. Demikian juga berlaku y sama dengan a tangen fungsi fx, maka y aksennya sama dengan a dikalikan fungsi fx dikalikan secant kuadrat fungsi fx. Yang ketiga adalah y sama dengan a tangen berpangkat n fungsi fx, maka y aksennya sama dengan a dikalikan n dikalikan fungsi fx dikalikan secant kuadrat fungsi fx tangen berpangkat n-1 dikalikan fungsi fx. Demikian juga jika fungsi fx-nya kita ganti dengan u, maka dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A tangen U, maka turunannya menjadi A besar dikalikan U aksen, ya, kemudian dikalikan secant kuadrat fungsi fx. Yang kedua adalah jika Y sama dengan A tangen pangkat N fungsi U, maka Y aksennya menjadi A kalikan N kalikan U aksen, kemudian secant kuadrat U tangen berpangkat N dikurang 1 dikalikan U. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan silakan untuk mencoba mempelajarinya, kemudian dicoba latihan soalnya dengan menerapkan rumus yang sudah saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.